Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian bangun datar, lalu ada macam-macam bangun datarnya, rumus-rumusnya, dan ada contoh dan pembahasan dari setiap bangun datar tersebut. Selamat menyaksikan. Pada materi bangun datar yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang pengertian bangun datar itu sendiri. Bangun datar yaitu bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Definisi bangun datar yaitu sebuah bangun yang rata yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Untuk contoh bangun datar dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pentas origami, penggaris, uang kertas maupun uang logam, dan lain sebagainya. Bangun datar yang pertama yaitu persegi. Persegi adalah sebuah bangun datar yang semua sisi-sisinya sama panjang, semua sudut sama besar, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan sama panjang. Yang mana sih yang dinamakan sisi? Ini adalah sisi, ini adalah sisi, ini adalah sisi, dan ini adalah sisi. Ya, sisi-sisinya itu pasti sama besarnya gitu, panjangnya pasti sama gitu kalau namanya persegi. Kemudian sudutnya juga pasti sama besar, sudut ini, ini dan juga ini pasti sama besar. Kemudian kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Yang mana sih diagonal? Ini nih. Ini adalah diagonalnya, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah rumus untuk mencari luas persegi. Rumusnya adalah luas sama dengan sisi dikali sisi. Sedangkan untuk kelilingnya adalah jumlah dari seluruh sisinya, atau bisa ditulis dengan K sama dengan 4 dikali S. Ini adalah contoh soal dari persegi. Ketikkanlah gambar berikut. Lihatlah luas dan keliling bangun tersebut. Ini adalah bangun persegi ya, dengan sisinya adalah 5 cm. Kemudian kita mencari luasnya. Luas sama dengan sisi dikali sisi. Sisinya berapa? 5 cm dikali 5 cm. Berapa nih? 25 cm kuadrat. Kemudian untuk mencari kelilingnya, kita bisa menggunakan rumus K sama dengan 4 kali S, atau 4 dikali 5 cm di 20 cm. Nah, itu untuk main perseginya. Selanjutnya kita akan masuk ke bangun datar yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang adalah sebuah bangun datar yang mempunyai sisi berhadapan yang sama panjang dan memiliki 4 buah titik sudut siku-siku. Ini adalah sisi yang berhadapannya. Kemudian untuk rumusnya, rumus luas sama dengan P dikali L. Untuk rumus keliling, K sama dengan 2 dikali P tambah L. Ini ada contoh soal. Sebuah bangun persegi panjang memiliki panjang sama dengan 10 cm dan lebar 5 cm yang terdiri dari EFGH. Jadi si persegi panjangnya itu adalah EFGH. Kemudian pertanyaannya, carilah luas dan keliling persegi panjang tersebut. Langsung aja. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya berapa nih? Kita bisa lihat di sini panjangnya adalah 10 cm dan lebarnya adalah 5 cm. 10 dikali 5, 50 cm kuadrat. Nah,
Sekarang mencari kelilingnya. Rumus dari kelilingnya yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar sama dengan 2 dikali panjangnya berapa nih? 10. Kemudian ditambah 5. Jadi 2 dikali 15 cm sama dengan 30 cm. Nah, ketahuan deh luas dan kelilingnya. Selanjutnya ada bangun datar apa ya? Nah, selanjutnya ada bangun datar segitiga. Segitiga adalah sebuah bangun datar yang terbentuk dari 3 buah titik yang tidak segaris. Adapun macam-macam segitiga yaitu yang pertama segitiga sama sisi yang mempunyai sisinya itu sama besarnya, sama panjangnya, dan kemudian 3 sudutnya juga mempunyai yang sudutnya sama besar loh. Nah, yang kedua ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki yang ini ya. Nah, segitiga sama kaki ini memiliki 2 sisi dan 2 sudut yang sama loh. Selanjutnya ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini baik sisi maupun sudutnya pasti akan berbeda. Selanjutnya ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini memiliki satu sudut yang besar sudutnya itu 90 derajat, sedangkan yang lainnya berarti kurang dari itu atau bisa juga lebih dari itu. Kemudian untuk mencari luas segitiga, rumusnya adalah luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Sedangkan untuk mencari keliling bisa dicari dengan menggunakan rumus, yaitu menjumlahkan seluruh sisinya, atau bisa ditulis dengan K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, di sini ada salah satu contoh soalnya. Sebuah bangun segitiga mempunyai sebuah ukuran sebagai berikut. Tentukanlah luas dan keliling segitiga tersebut. Luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, jika kalian teliti, ini si luasnya itu adalah bisa 3, bisa juga 4. Di sini saya akan menulis alasnya adalah 3. Berarti kalau alasnya 3, tingginya adalah 4. 1/2 dikali 3 dikali 4 12. 12 dikali 1/2 6 cm. Maka luasnya adalah 6 cm kuadrat ya. Selanjutnya kita cari kelilingnya. Keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi, sama dengan sisinya ada berapa aja nih angkanya? 3 cm ditambah 4 cm ditambah 5 cm. Berapa nih jumlahnya? 12 cm. Selanjutnya ada bangun datar trapesium. Trapesium adalah suatu bangun datar yang berbentuk segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang sejajar. Macam-macamnya, yang pertama ada trapesium sembarang. Trapesium sembarang ini ukurannya tidak beraturan, berbeda-beda gitu. Kemudian ada trapesium siku-siku, di mana sudutnya itu ada yang siku-siku atau berjumlah 90 derajat. Yang ketiga ada trapesium sama kaki, yang kaki-kakinya itu sama panjangnya. Dan untuk mencari
luas bisa dicari dengan menggunakan rumus luas sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Dan untuk rumus keliling, K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, jadi seluruh sisinya itu dijumlahkan. Ini ada contoh soal. Contoh soalnya adalah carilah luas dan keliling dari bangun datar trapesium EFGH berikut ini jika diketahui FG sama dengan 8. Kita tulis dulu ya, FG nya itu adalah 8. Berarti kalau mau mencari luas, kita langsung aja nih tulis luas sama dengan 1/2 dikali nih jumlah sisi sejajar, berarti sisi sejajarnya itu adalah ini dan ini, berarti 16 ditambah 6, sedangkan tingginya adalah 7. Langsung aja sama dengan 1/2 dikali 16 ditambah 6 22 dikali 7. Hasilnya adalah 1/2 dikali 22 11 dikali 7. Jadi berapa hasilnya? 7 cm kuadrat. Dan untuk mencari kelilingnya, keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, sama dengan berapa aja nih sisinya? 6 cm ditambah 16 cm ditambah 8 cm ditambah 8 cm. Kok 8 cm sih? Iya kan, tadi diketahui kalau si FG ini adalah 8 cm, berarti FG itu merupakan sisinya kan? Ya, lanjut. 8 tambah 8 16 tambah 16 32 ditambah 6 38. Jadi kelilingnya adalah 38 cm. Nah, Kak, bisa nggak sih kalau misalnya keliling sama dengan 4 dikali sisi? Nggak bisa, soalnya kan sisinya nggak sama, panjang sisinya belum tentu sama dan nggak akan sama. Jadi kita nggak bisa menuliskan kalau si rumus dari kelilingnya itu sama dengan 4 dikali sisi, nggak bisa ya. Maka kita akan menggunakan rumus ini. Selanjutnya ada jajar genjang. Jajar genjang adalah suatu bangun datar yang berbentuk segi empat, ya sisi sepasang yang sama panjang dan sejajar. Sisi sepasangnya yaitu ada sisi alas dan sisi miring. Untuk rumus luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi, dan rumus keliling jajar genjang adalah 2 kali alas ditambah 2 kali sisi miringnya. Dapat ditulis 2A ditambah 2B. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan jajar genjang ABCD berikut ini. Pada gambar diketahui sisi AB sama dengan 8 cm dan juga sisi AB sebagai alas, dan untuk tinggi sama dengan 7 cm. Tentukanlah luas dan keliling jajar genjang ABCD, di mana AB sama dengan BC. Yang pertama kita cari luasnya. Rumus luas yaitu alas dikali tinggi. Nah, alasnya tadi itu 8 cm. Dikali 7 cm sama dengan, nah
8 dikali 7, jadi hasilnya itu 56 cm kuadrat ya. Nah, lanjut ke keliling jajar genjang. Kelilingnya yaitu tadi rumusnya 2 kali alas dikali 2 kali sisi miring. Berhubung di sini sisi alas dan sisi miring panjangnya sama, maka bisa ditulis keliling sama dengan 4 dikali sisinya. Berapa sih sisinya? Tadi sisinya itu ada 8. Hasilnya 32 cm. Kita masuk ke belah ketupat. Belah ketupat adalah suatu bangun datar yang berbentuk segi empat yang semua sisinya sama panjang. Nih, sama panjang kan? Dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Ini diagonalnya saling tegak lurus kan? Untuk lebih paham, kita masuk ke rumusnya. Rumusnya itu rumus luas belah ketupat setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan untuk rumus keliling belah ketupat yaitu semua sisinya dijumlahkan atau bisa ditulis dengan 4 dikali S. Untuk contoh soal, perhatikan belah ketupat berikut ini. Jika panjang AC adalah 12 cm dan panjang BD adalah 16 cm, tentukanlah luas dan keliling belah ketupat ABCD. Yang pertama, tentukan dulu luasnya. Luasnya itu tadi setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Di sini diagonal satunya itu 12 cm. Dikali diagonal 2-nya yaitu 16 cm. Nah, jadi luasnya yaitu 96 cm kuadrat. Dan untuk keliling yaitu kan 4S. Empat dikali 10 cm. Berarti untuk kelilingnya 40 cm. Jadi luas dari belah ketupat ABCD adalah 96 cm kuadrat dan keliling belah ketupat ABCD adalah 40 cm. Selanjutnya ada layang-layang. Layang-layang adalah suatu bangun datar yang berbentuk segi empat yang salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sumbu diagonal yang lainnya. Rumus luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan rumus keliling layang-layang adalah 2 kali X ditambah Y. Nah, itu langsung masuk ke contoh soal. Perhatikan layang-layang ABCD berikut ini. Jika panjang BC sama dengan panjang CD. BC sama dengan CD. Kita tandain ya. BC sama dengan CD. Panjang AB sama dengan panjang AD. Tentukan luas dan keliling layang-layang ABCD. Yang pertama kita cari luasnya. Setengah dikali
diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, mana diagonal satunya? Diagonal 1 adalah sisi AC dan dikali diagonal 2. Mana diagonal 2? Diagonal 2 adalah sisi BD. Di gambar udah diketahui kan? Panjang sisi AC adalah 30 cm. Dan panjang sisi BD adalah 15 cm. Maka luas dari layang-layang ABCD adalah 225 cm kuadrat. Dan untuk keliling dari layang-layang ABCD itu 2 dikali X plus Y. X di sini yaitu sisi AB ditambah sisi BC. Nah, kita masukin jadi 2 dikali 12 ditambah 22 cm sama dengan 2 dikali 34. Kita pilih sini. Jadi kelilingnya itu sentimeter. Selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran ini bangun datar terakhir ya. Lingkaran adalah sebuah bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang memiliki suatu titik asal dengan jarak sama. Jarak tersebut biasanya dinamakan R, yaitu radius atau jari-jari. Jari-jari itu jaraknya sama, berarti sini. Nah, ini tuh namanya jari-jari, lambangnya R. Rumus luas lingkaran adalah I R kuadrat, dan rumus keliling lingkaran adalah pi d kuadrat. Pi nya itu bisa 22/7 atau 3,14. Dan perlu diingat bahwa D sama dengan 2 pi. Nah, contoh soalnya, jika diketahui jari-jari lingkaran sama dengan 7 cm, maka hitunglah luas dan keliling lingkaran tersebut. Yang pertama, cari luas. Luasnya yaitu pi r kuadrat. Karena jari-jarinya 7, kita pakai pi yang 22/7. Nah, kalau misalkan pi-nya selain dari kelipatan 7, bisa digunakan dengan 3,14. Di sini r kuadrat, jadi dikali kuadrat ya. Kuadrat. Nah, sekarang 7 kuadrat, ini 7 kan, coret, jadi sisa 7. 22 dikali 7 itu 154 cm. Selanjutnya kita cari keliling. Kelilingnya itu pi d. Nah, ingat lagi di sini bahwa D itu sama dengan 2
R. Ini 2R ya. 2R. Jadi pi dikali 2R sama dengan 22/7 dikali 14. Nah, sederhanakan saja, berarti ini sisa 2. 22 kali 4 berapa? 22 dikali 2 yaitu hasilnya 44 cm. Jadi luasnya yaitu 154 cm kuadrat dan kelilingnya 44 cm. Terima kasih yang telah menonton video pada kali ini. Silakan like, comment, and subscribe video kali ini. See you next time.